Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama dengan Tuan Muda Channel. Oke guys, dalam konten kali ini kita akan membahas mengenai peluncuran slot KYC. Peluncuran slot KYC telah terus-menerus skala sejak rilisnya pada 14 Maret hari Pi. Sejak itu, fokus adalah pada skala sistem dan bot stopping jaringan validasi kerumunan. Di bawah ini, kami menggambarkan corong KYC yang harus dimulai jaringan utama untuk skala besar dan memberi Anda jendela ke dalam beberapa kemajuan penting terbaru serta apa yang berikutnya. Corong KYC jaringan sederhananya, untuk menskalakan throughput Pi KYC, jaringan perlu menskalakan setiap langkah dari corong KYC jaringan yang memecah menjadi 3 langkah utama. Untuk menjadikan di bawah ini kita akan menjelaskan sebagaimana skala tergantung pada sistem dan perbaikan algoritma yang selama ini diusahakan core team. Sementara aspek lain bergantung pada partisipasi oleh Pi ataupun pioner, yaitu menyelesaikan proses aplikasi KYC dan mengajukan ke BOM validator. Langkah pertama, setelah undangan, pioner mengunduh Pi browser untuk mengakses aplikasi KYC. Langkah kedua, perintis menyelesaikan dan mengirimkan aplikasi KYC. Langkah ketiga, sistem KYC menggunakan algoritma pembelajaran mesin dan validator manusia memproses aplikasi. Fokus tim inti terutama pada skala langkah 3 dan mengurangi gesekan untuk memikat pengalaman penggunaan di langkah kedua. Pada saatnya yang bersamaan, pioner dapat membantu KYC dengan mempersiapkan langkah 1 dengan mengunduh Pi browser, dan setelah KYC mereka disetujui dengan mendaftar menjadi validator, yaitu step 3. Skala langkah 1 ada 2 variabel di sini. Pertama, tim inti secara acak mengundang sejumlah pioner setiap hari untuk KYC. Kedua, pioner ini memutuskan apakah mereka ingin menerima undangan saat itu dan mengakses aplikasi KYC untuk mengirimkan lamaran mereka. Meningkatkan jumlah undangan untuk memasuki corong secara teknis adalah sepele. Dalam langkah ini, kita hanya bisa mengundang semua orang, tetapi sebelum kita melakukan itu, kita perlu memastikan bahwa volume besar undangan tidak akan membuat sumbat yang sebenarnya menghalangi kecepatan bot stopping dan skala sistem keseluruhan, sehingga langkah-langkah corong berikut tidak diblokir. Itu sebabnya tim inti mengenakan pembatasan pada langkah ini. Sebelum meningkatkan undangan, tim inti telah berfokus pada meningkatkan throughput dari langkah-langkah berikut dalam urutan terbaik, yaitu menghapus botol dari langkah ketiga sebelum langkah kedua dan sebelum kami menghapus pembatasan yang dikenakan pada langkah pertama. Skala langkah kedua, sebagai contoh botol pada langkah kedua, banyak pioner mengalami masalah dengan memeriksa kehidupan selama pengujian aplikasi KYC mereka. Tes hidup ini merupakan fitur penting dari aplikasi KYC yang dimaksud untuk menetapkan bahwa pemegang akun Pi adalah manusia sejati. Untuk akhir ini, langkah kedua mengharukan pelamar KYC untuk membuat ekspresi wajah tertentu berdasarkan petunjuk yang divalidasi oleh manusia ataupun mesin dan validator. Namun, banyak jenis model ponsel, terutama yang lebih tua, tidak sesuai ataupun tidak selalu dapat menangkap ekspresi ini, sehingga pioner sering tidak dapat menyelesaikan dan mengirimkan aplikasi KYC mereka. Pengalaman penggunaan terbaru meningkatkan dan algoritma sisi servis telah secara signifikan mengurangi gesekan bagi pioner yang untuk menyelesaikan aplikasi KYC mereka, termasuk pemeriksaan hidup. Perbaikan interaktif akan dilakukan secara umum pada langkah kedua berdasarkan umpan balik terus-menerus dari proses. Skala 3. Skala langkah ketiga adalah upaya utama untuk melibatkan perbaikan sistem dan validasi manusia secara geografis. Perbaikan sistem tim inti telah melakukan peningkatan sistem yang signifikan dalam skala otomatisasi mesin. Kami telah menambahkan, meningkatkan, dan menambahkan terus-menerus.
Langkah-langkah keamanan seperti tanda air yang dapat diluncurkan ataupun dilacak ke gambar yang ditunjukkan kepada validator, proses pelatihan validator, dan antrean tugas untuk validator manusia menjaga kerandoman dalam pekerjaan antrean bagi validator adalah pilihan desain sistem sadar untuk mencegah potensi permainan validator dan kolusi. Pilihan penting lainnya adalah memecahkan potongan-potongan kerja validasi untuk setiap aplikasi KYC dan menyebarkan ke beberapa validator. Sebagai langkah perlindungan privasi, dua pilihan ini namun membuat tangan dalam mendapatkan aplikasi KYC diproses sepenuhnya, ditambah ke blockchain aplikasi di sini. Mengoptimalkan tugas antrean algoritma adalah kunci. Sebagian besar telah ditinggalkan untuk membantu skala pengelolaan aplikasi, sehingga mengurangi waktu yang diperiksa ataupun diperlukan untuk satu aplikasi untuk diproses sepenuhnya, sekaligus mencapai dua tujuan integritas dan privasi KYC. Kami dengan senang hati mengumumkan bahwa selama seminggu terakhir langkah 3 telah berhenti membotol corong KYC dan skala dapat memproses lebih baik aplikasi KYC daripada apa yang dilalui dari langkah-langkah sebelumnya. Ingat bahwa sistem ini masih menghasilkan rasio penolakan palsu yang relatif besar karena kriteria kami yang sangat konservatif. Jadi untuk penolakan palsu ini, kami menahan mengumumkan hasil KYC pada pioner ini sementara kami terus menyetel proses dan memproses ulang aplikasi mereka untuk memiliki lebih sedikit penolakan palsu dan membuat mereka disetujui dengan aman. Validasi bootstrapping secara graph-basic karena beragam bahasa dan jenis ID di dunia. Validasi KYC merupakan proses lokal untuk memanfaatkan pengetahuan dan keakraban validator KYC lokal. Oleh karena itu, sistem KYC perlu di-bootstrap terlebih dahulu di setiap negara ataupun wilayah. Dengan kata lain, setiap negara ataupun wilayah membutuhkan cukup validator untuk menyetujui aplikasi KYC dari pioner lain, yang membawa lebih banyak potensi validator ke sistem KYC, sehingga membuat siklus kebajikan. Hingga saat ini, sistem PKYC telah membootstrapping tenaga kerja validasi manusia di 77 negara di wilayah area yang mewakili sekitar 80% dari populasi global, karena kami bertujuan untuk mencakup setiap wilayah yang diizinkan oleh hukum. Kami terus meningkatkan upaya kami untuk membootstrap lebih banyak tempat. Satu perbaikan yang telah kami lakukan mengenal universalitas relatif dalam kehidupan dan pemeriksaan selfie adalah bahwa sistem ini memperluas kelayakan validator untuk memeriksa ini kepada pioner di luar negeri ataupun wilayah mereka, sementara masih membatasi verifikasi keaslian kartu identitas permohonan ke negara ataupun wilayah validator. Sebagian contoh lain, anggota tim inti dan moderator obrolan secara tanpa lelah memvalidasi aplikasi KYC dari tempat-tempat yang tidak di-bootstrap sampai cukup validator dari tempat-tempat tersebut muncul. Pilihan-pilihan ini telah membantu sistem mencakup negara-negara ataupun wilayah yang masih bootstrapping dan akibatnya kita melihat peningkatan konsisten dalam jumlah negara ataupun wilayah bootstrapping. Apa saja selanjutnya? Selain meningkatkan pengalaman penggunaan dan validasi, bootstrapping jaringan akan secara paralel terus meningkatkan algoritma validasinya, sehingga lebih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan oleh tim inti ataupun moderator Indonesia.